Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang perceraian yang sehat dan perceraian yang nggak sehat. Dan ini video saya buat khusus untuk para suami dan juga suami istri yang sedang berada dalam ambang perceraian, ya. Dan kamu nggak tahu gimana ke depannya, apakah harus cerai, apakah tetap bersama, ya. Dan sebelum saya mulai juga, saya mau bilang bahwa semua pernikahan itu bisa diselamatkan. Oke, dan pada saat pernikahan itu rusak, itu bukan kesalahan hanya salah satu pihak, tapi kesalahan dua pihak. Oke, nggak ada istilahnya hanya karena suami saya pernikahan ini gagal. Kamu berdua suami istri itu ada kontribusi dengan gagalnya pernikahan tersebut, gitu. Ya, istilahnya sama seperti kalau suami kamu misalnya memperlakukan kamu dengan tidak adil, ya, atau istri kamu tidak respect atau menghormati kamu, itu ada kontribusi dari diri kamu juga, yaitu kamu membolehkan perlakuan yang nggak baik, dan akhirnya dia memperlakukan kamu dengan tidak baik. Intinya, stop nyalahin, nggak akan menyelesaikan pernikahan tersebut, ya, masalah pernikahan, tapi rubah, tingkatkan diri sendiri, dan itu adalah satu-satunya jalan, gitu. Dan sebelum saya mulai juga, saya mau ngebahas kenapa si Ricky ini ngebahas tentang pernikahan dan perceraian, dan kenapa saya berhak untuk ngomongin soal topik ini. Saya pribadi, ya, saya mau cerita dulu, saya kenal istri saya di tahun 2005, dan saya sudah kenal dari 19 tahun lebih, oke? Dan kita juga udah menikah semenjak tahun 2012, jadi saya udah menikah 12 tahun lebih, oke? Dan hubungan kita juga dulunya nggak baik, kita dulu sering berantem segala macam, ya. Awalnya baik, nggak apa-apa, di awal 2 tahun, 3 tahun kita kenal, kita masih jatuh cinta. Ya, semua orang rata-rata begitu. Masih yang namanya mabuk cinta, dan itu mudah karena kita mabuk dengan namanya hormon serotonin, dopamin, oksitosin, itu yang bikin cowok, ya, pasangan mau berkorban demi pasangannya, hanya demi pegangan tangan. Mereka mau nyetir sampai berjam-jam hanya demi ketemu pacarnya. Tapi setelah menikah bertahun-tahun, boro-boro nungguin istrinya pakai makeup, 5 menit udah nggak sabar, gitu. Itu karena di awal emang pernikahan itu, hubungan antara pasangan itu emang mudah, gitu. Tapi setelah bertahun-tahun itu bakal susah, terutama kalau kamu enggak secara sengaja dan direncanain untuk menikahkan, gitu. Oke? Dan dari pengalaman saya sendiri, saya kira dulu pernikahan saya nggak bisa diselamatkan. Di tahun 2016-an, ya, itu setelah anak kedua, saya ngerasa bahwa we're not meant for each other. Saya sama istri saya tuh selalu berantem tiap hari. Saya ngerasa kita itu bukan jodoh, gitu. Hubungan dalam kamar nggak baik, di luar kamar nggak baik, ya. Dan dari situ kita mulai belajar untuk meningkatkan pernikahan kita, ya. Dan kita sampai habis ratusan juta dan ribuan jam untuk bisa meningkatkan pernikahan kita. Dan akhirnya kita bisa meningkatkan pernikahan kita, gitu. Dan ini nggak gampang. Terus terang, pernikahan yang nggak baik itu gampang. Pernikahan di mana kamu saling menyakiti, nggak respect, ya, dan kamu saling nyeleweng, itu gampang. Tapi pernikahan yang baik, di mana kamu saling mensupport, ya, dan juga respect dengan masing-masing, dan hubungan yang baik dalam kamar, luar kamar, itu harus direncanain, gitu. Sama seperti otot. Nggak mungkin pernikahan bisa baik tanpa direncanain dan tanpa dilatih. Oke, itu kuncinya. Dan inilah alasan kenapa, terus terang, ya, saya ngelihat banyak pasangan, ya, hampir 90% lebih yang masih bersama dalam pernikahan, bukan karena mereka pengen, tapi karena kepaksaan, ya, dengan alasan yang salah. Alasan yang salah itu pada saat kamu menikah, masih bersama, tapi karena apa kata orang, dan kamu masih saling menyakiti, dan kamu nyeleweng, itu pernikahan yang nggak baik, ya. Lebih baik kamu cerai sekalian kalau pernikahan kamu kayak gitu. Dan sama juga banyak orang yang cerai dengan alasan yang salah juga. Gimana? Mereka cerai dengan alasan karena yang salah, karena ego. Mereka kebawa ego. Saya lebih baik dari kamu, kamu lebih jelek dari saya. Saya menang, kamu kalah, win-lose, ya. Dan masalahnya dengan perceraian seperti ini, kedua-duanya jelas-jelas dirugikan, ya. Kalau kamu kebawa ego, ya, untuk kamu pengen menang, kamu pengen pasangan kamu kalah, ya, itu pasti akhir-akhirnya dua-duanya kalah. Nggak ada istilah win-lose, yang ada lose-lose. Win-lose itu sama dengan lose-lose. Satu-satunya solusi dalam pernikahan dan dalam hidup ini yaitu win-win. Oke, tanpa ada solusi win-win, kedua-duanya kalah. Kamu dirugikan, keluarga kamu dirugikan, anak kamu sendiri dirugikan. Kalau kamu cerai dengan cara yang salah dan karena ego, gitu. Jadi balik lagi, jangan tetap berada dalam pernikahan dengan alasan yang salah, yaitu saling menyakiti, ya, tetap. Tapi jangan juga cerai dengan alasan yang salah, yaitu kebawa ego, ya. Kalau kamu barengan, kamu harus barengan dan tingkatkan pernikahan kamu, ya. Kalau kamu cerai, itu juga demi kebaikan masing-masing, itu bukan karena ego. Oke, berikutnya saya mau bahas, ini basic tentang relationship, ya. Untuk hubungan yang baik antara pasangan, itu dibutuhkan 3 komponen. Yang pertama yaitu friendship, ya, friend chemistry. Kamu harus bisa dengan pasangan kamu itu berteman, ya, kamu bisa ngobrol, main bareng, itu harus komponen pertama. Komponen kedua yaitu great sex. Great sex mungkin gampang di awal, ya, tapi pasangan yang nggak ada
great sex-nya lagi, hubungan yang baik dalam kamar, itu pasti akhir-akhir rusak juga pernikahan. Walaupun mereka bisa berteman dengan baik, ya akhir-akhirnya hanya menjadi seperti teman, bukan seperti pasangan suami istri gitu. Dan yang ketiga yaitu respect atau hormat. Jadi tanpa 3 komponen ini kamu nggak mungkin bisa punya hubungan yang baik. Itu alasannya kenapa susah. Banyak suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun ya, puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, mereka tidak ada hubungan yang baik, tidak ada great sex, itu pernikahannya akhirnya menjadi ngebosenin dan akhir-akhirnya gagal juga gitu. Jadi kalau kamu punya hubungan great sex yang baik ya, hubungan yang baik dalam kamar, tapi di luar kamar kamu nggak baik, tetap bakal rusak. Nggak ada misalnya hubungan yang baik yang kamu bisa quality time dengan pasangan kamu, akhir-akhirnya bakal rusak. Dan sama juga kalau kamu punya hubungan yang baik dalam kamar tapi kamu nggak bisa respect masing-masing, akhirnya gagal juga. Oke, jadi 3 komponen ini harus ada. Dan itu makanya saya bilang lagi, untuk hubungan yang baik itu susah kalau nggak dilatih gitu. Banyak pasangan yang masih bersama bukan karena mereka mau dan saling menghormati, saling respect dan punya hubungan yang baik, tapi karena kepaksa. Dan itu sayang sekali, karena kita hidup hanya sekali, ya lebih baik sekalian cari pasangan yang baru kalau kamu nggak bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang, gitu. Oke, berikutnya yang saya mau bahas yaitu gimana saya dulu bisa menyelamatkan pernikahan saya. Ya, ini nggak gampang dan saya mau bahas satu persatu apa aja. Yang pertama yaitu saya ikutan coaching. Ya, saya belajar tentang mindset. Saya ikutan coaching online, offline, ikutan sex coaching, belajar tentang tantra. Ya, istri saya ketemu psikologis. Kita belajar dari kelas online. Kita praktek segala macam ya, kita tingkatkan kesehatan fisik kita dengan nge-gym, meningkatkan diet kita, nutrisi kita, kesehatan mental kita dengan psikologis dan ikutan coaching ya, dan kita tingkatkan juga cara komunikasi dan banyak sekali. Tapi ini beberapa yang sangat penting ya dan intinya buat para suami. Pertama, kamu gak mungkin bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan kalau kamu masih punya kebiasaan jelek seperti misalnya nonton film biru. Kenapa? Ini adalah jalan singkat. Gak mungkin bisa kalau kamu masih nonton film biru dan punya hubungan yang baik dengan pasangan. Itu pertama. Dan kedua sama juga, segala macam bentuk adiksi dopamin, ya, mau itu misalnya judi, cari jalan singkat, itu efeknya sama juga. Pada saat kamu judi, ini ngajarin kamu untuk malas, untuk nggak kerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Dan ini bagaimana kamu melakukan satu hal itu adalah bagaimana kamu melakukan segala sesuatu. Oke, jadi kalau kamu punya kebiasaan nonton film biru, judi, kebiasaan nyari jalan singkatnya untuk nyari kepuasan, saya bisa jamin hubungan kamu dengan pasangan nggak mungkin bisa baik gitu. Oke. Dan berikutnya, kebiasaan-kebiasaan kecil juga seperti misalnya sosial media ya, ngeliatin cewek seksi yang pakai bikini di Instagram. Kamu kira ini nggak ada pengaruhnya dengan hubungan kamu dengan pasangan? Itu semuanya pengaruh ya. Karena otak kita itu selalu ngebanding-bandingin. Kalau kamu suka scrolling di sosial media ngeliatin cewek cantik, cewek seksi ya, itu tanpa sadar kamu bakal ngebanding dengan istri kamu sendiri dan akhir-akhirnya kamu punya realistik yang nggak wajar gitu. Kamu mengharapkan istri kamu untuk sama dengan model-model yang kamu tonton dan kamu lihat di Instagram gitu. Jadi kebiasaan seperti itu harus dikurangin dan dihapus juga. Oke, itu beberapa. Dan berikutnya, semen retention. Semen retention juga ngebantu untuk cowok bisa meningkatkan dan mengembalikan hormon cinta lagi. Oke. Dan dopamine detox secara keseluruhan. Kalau kamu punya kebiasaan apapun ya, kebiasaan jelek main game segala macam, kalau kamu kira nggak ada pengaruhnya ya, itu semuanya pengaruh ya. Kamu lihat aja orang yang kebiasaannya main HP seharian, mereka malas untuk kerja, malas untuk mengembangkan pernikahan ya, memperbaiki hubungan yang baik dengan pasangan, itu susah karena otaknya sudah rusak dengan kebiasaan adiksi dopamine tersebut gitu. Oke, berikutnya saya membahas seputar mindset. Ini adalah mindset pola pikir manusia. Kita sebagai manusia ya, itu biasa rata-rata nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, kalau kita bisa melihat, kita bisa mendengar dengan 5 panca indera kita, itu kita nggak bisa hargai sampai kita kehilangan sesuatu, kehilangan panca indera kita. Sama dengan pasangan juga. Banyak orang yang nggak bersyukur dengan keluarganya sendiri. Saya punya istri, saya punya kesehatan, saya punya rumah, sampai mereka kehilangan pasangan tersebut. Oke, ini sayang sekali. Ini alasannya kenapa penting untuk latihan untuk bersyukur tiap harinya. Dan bersyukur itu nggak secara otomatis. Ini alasannya kenapa setiap agama ngajarin untuk bisa bersyukur. Tanpa bersyukur kita nggak akan bisa menghargai pasangan kita. Gitu. Jadi semua itu pengaruh juga. Pastiin kamu tiap pagi ya, tulis dalam jurnal kamu apa yang kamu syukuri hari ini. Misalnya kamu bersyukur, alhamdulillah saya punya kesehatan, alhamdulillah istri saya sehat, alhamdulillah anak-anak saya sehat. Itu tulisin satu-satu. Karena kebiasaan bersyukur itu nggak akan jadi kebiasaan kalau nggak kamu latih gitu.
Oke, dan terakhir kesimpulan dari video ini, apakah kamu harus tetap bersama ataukah sebaiknya cerai? Jawabannya nggak sesimpel itu. Oke, jangan teruskan pernikahan dengan alasan yang salah dan jangan juga cerai dengan alasan yang salah. Kalau kamu mau meneruskan pernikahan kamu, pastiin kamu tingkatkan diri kamu dan tingkatkan pernikahan kamu untuk supaya bisa membaik ke depannya, ya. Kamu bisa mulai nge-gym, meningkatkan kesehatan fisik kamu, mental kamu, psikologis, ketemu psikologis, ya. Ikutan coaching, itu semua pengaruh, gitu. Itu pertama. Dan kedua, kalau cerai itu sebenarnya nggak baik. Saya nggak pernah pro cerai, saya selalu pro untuk balik lagi. Kecuali misalnya suami kamu, istri kamu abusive, ya, kamu menyakiti secara fisik, secara emosi, mental, ya, sebaiknya kamu pisah dulu secara fisik, ya, jangan langsung cerai. Tapi pikirin gimana caranya untuk bisa meningkatkan, gitu. Karena yang paling penting juga, bukan artinya perlakuan yang nggak baik dari pasangan kamu itu kamu terima, ya. Jangan kamu terima, kamu keluar dari hubungan toksik tersebut, dan pikir lagi gimana caranya untuk bisa memperbaikinya, gitu. Tapi jangan bikin keputusan terlalu cepat. Seperti saya bilang, semua pernikahan itu bisa diselamatkan asalkan ada kemauan dari kedua pasangan, ya. Atau salah satu juga cukup sebenarnya. Kalau kamu bisa mau ya menikahkan diri sendiri, itu otomatis pasangan kamu juga bakal ikut, ya. Kenapa? Karena seperti saya bilang, pernikahan itu gagal karena kedua pihak. Pada saat satu pihak meningkat, yang satu lagi bakal ikutan juga, gitu. Kamu nggak bisa merubah pasangan kamu hanya bisa menginspirasi pasangan kamu untuk berubah, gitu. Jadi nggak bisa kamu paksain pasangan kamu untuk berubah. Kamu nggak bisa jerit-jerit sama pasangan kamu harus berhenti judi, kamu harus berhenti kebiasaan jelek. Kalau kamu sendiri punya kebiasaan jelek dan kamu juga nggak mau tingkatkan, gitu. Jadi fokusnya selalu meningkatkan diri sendiri, gitu. Oke? Dan satu-satunya alasan untuk benar-benar cerai yaitu kalau kamu emang cerai dari keputusan kedua pihak dan bukan dari keputusan win-lose tapi win-win, ya. Dan kamu udah coba segala sesuatu dan nggak ada yang bisa ditingkatkan lagi, ya. Dan itu biasanya nggak pernah benar, karena semua pernikahan itu bisa diatasi sebenarnya. Jadi selalu coba untuk atasi dan cari jawaban, cari pihak ketiga untuk membantu kamu, gitu. Dan ketiga, berikutnya kalau kamu pengen terusin pernikahan kamu harus rencanain ke depannya kayak gimana. Jangan sampai balik seperti dulu lagi, balik ke toxic relationship, gitu. Dan ini sangat mudah. Kalau kamu dengan nggak sadar ya, tiap hari kamu jalanin take for granted gitu ya, kamu nggak latihan lagi untuk menikahkan diri sendiri, menikahkan pernikahan, itu gampang sekali untuk balik seperti dulu lagi, gitu. Oke, jadi saran saya selalu perjuangkan untuk tetap menikah. Oke, tapi kalau misalnya emang harus pisah, kamu harus komunikasi dengan baik, ya. Sayang sekali banyak orang yang cerai karena begini, mereka nggak bisa bilang ke pasangan mereka apa yang mereka mau, apa yang mereka nggak suka, ya. Dan akhir-akhir mereka harus cerai hanya karena mereka nggak bisa komunikasikan apa yang mereka mau dan apa yang mereka nggak mau, gitu. Jadi selalu komunikasikan apa yang kamu mau dan nggak mau secara baik-baik, gitu. Supaya win-lose ini, kebiasaan menyakiti pasangan itu nggak terjadi lagi, gitu. Karena komunikasi yang salah itu biasa karena sifat win-lose ini. Saya pengen menang, dia kalah. Saya lebih baik, kamu lebih jelek, gitu. Itu awal mulanya. Jadi tiap kali kamu ada suatu masalah, ingat solusinya itu selalu win-win. Gimana caranya untuk mengatasi masalah ini supaya kita berdua bisa diuntungkan, gitu. Oke, jadi segitu ya untuk kesempatan kali ini. Semoga video ini ngebantu. Dan kalau kamu benar-benar serius pengen meningkatkan pernikahan kamu, ya, menyelamatkan pernikahan kamu bisa ikutan coaching dengan saya. Booking waktu untuk ngobrol dulu, dan kalau nanti misalnya cocok, kamu bisa ikutan coaching. Cek websitenya indofitnessfamily.com atau rickydarmawan.com, gitu. Oke, salam sukses dan salam sehat buat semuanya. Makasih udah mampir dan sampai lain kali.